Makanya Allah dan melalui Rasulnya memberi tuntunan, menurunkan ruhnya, yaitu tentang perintah puasa. Itu sebenarnya mengembalikan manusia nanti pada kemuliaan semula jadinya. Dan puasa juga membebaskan manusia dari belenggu yang terus menggelincirkannya dalam dunia khayal, dalam dunia supernal orang Jawa bilang. Itu nanti puasa. Dengan puasa manusia itu terus menekan tabiat-tabiat badaniahnya, tabiat-tabiat tubuhnya. Yang kalau diikuti terus bisa menjadi hewaniyah sampai setoniyah. Nah, itu ditekan. Karena puasa kan tadi biasanya makan tidak makan, biasanya minum tidak minum. Ini dalam rangka untuk menekan kebiasaan-kebiasaan badaniah yang dalam setahun berjalan kan mesti manusia sudah mulai jauh kan gitu. Makanya setiap tahun dievaluasi lagi, setiap tahun diperbaharui lagi agar kembali kepada kesuperannya, kembali kepada kemuliaan semula jadinya. Makanya di situ kalimatnya agar bertakwa. Karena bertakwa ya di dalamnya adalah taat. Makanya kalimatnya tadi agar termasuk orang-orang yang kembali. Kembalinya kemana? Ke fitrahnya. Kembali pada fitrahnya, pada kesuburannya, kembali kepada kemuliaan semula jadinya. Menang dari apa? Menang dari nafsu. Pengendalian diri. Mengenang dari pengendalian diri tadi, dari dorongan-dorongan badaniah yang bisa kalau dibiarkan terus berlanjut menjadi hewaniyah, bahkan setoniyah. Makanya dengan latihan takwa, maka di dalam Surat Al-Ahzab ayat 71 dikatakan barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Karena tadi semakin orang masuk ke dalam taat pada perintahnya, larangannya, yang inti sarinya itu adalah ruh dari amarnya. Orang yang taat berarti dia terus masuk ke dalam ruh. Iya kan? Masuk ke dalam takwa. Step demi step dia menang dari kebiasaan tubuhnya, hawa nafsunya. Di situ dia akan menang. Menangnya bukan sebatas menang perang lahiriah. Dia merangi kebiasaan dirinya yang tidak sesuai ruhnya, tidak sesuai firman. Maka puasa itu latihan takwa, latihan atau satu cara untuk kembali kepada semula jadinya dan memenangkan dari kebiasaan-kebiasaan badaniahnya. Itu. Nah, kalau menang hasilnya apa? Orang menang itu hasilnya apa? Merdeka. Bebas. Bebas itulah yang dimaksud dalam bahasa Sanskerta moksa. Itu loh. Berarti orang moksa itu maksudnya terbebas ya? Terbebas. Bukannya yang pindah ke alam lain. Ya itu nanti penjelasan. Jadi yang jelas dia terbebas dari belenggu tubuhnya, belenggu dualisme
badaniyahnya yang senantiasa terus membawa ke alam kasupenan, selalu membawa ke mataul gurur, kesenangan yang dia terbebas dari itu. Kalau orang sudah terbebas dari itu, tidak terbebani itu, maka untuk kembali lebih mudah. Untuk kembali kepada Allah lebih mudah, atau kembali kepada ruhnya lebih mudah. Jadi moksa itu terbebas, terlepas, itu makna moksa. Kalau dalam bahasa itu bahasa Sanskerta ya. Kalau dalam bahasa Arab itu yang dimiliki para nabi yaitu maksum. Hanya saja dalam Islam, dalam dunia para aulia itu, beliau tidak mau menamakan pencapaian itu maksum, karena itu hak para nabi. Para aulia lebih memilih dengan kata mahfud. Bukan maksum tapi mahfud, artinya terpelihara. Bahwa jiwanya telah terpelihara dari berbuat yang tidak sesuai ruhnya, terpelihara dari berbuat sesuai kesenangan tubuhnya. Jadi yang biasanya tabiat tubuhnya itu mendesak itu sudah mulai tidak terpelihara. Makanya ada istilah dalam dunia tasawuf disebut mati tabi'i. Itu matinya tabiat badanianya mati. Yang kebiasaannya mendesak, ngajak macam-macam itu mulai surut. Sehingga dia lebih tenang menuju kepada ruhnya, menuju kepada Tuhannya, lebih tenang, lebih nyaman mengarah ke situ. Maka dia akan bisa kembali dari tahap ke tahap yang lebih tinggi. Karena sudah tadi terpelihara. Kalau bahasa tadi, kalau sesuai moksa, kalian sudah terbebas. Bukan moksa itu ngilang. Moksa itu pasti bebas. Lah itu kan dalam bahasa Weda, bahasa Sanskerta. Makanya ajaran moksa itu bukan ajaran kejawen, itu kan hanya istilah saja orang. Ya kan tadi biasanya kan dalam karipan-karipan Jawa sering menyerap bahasa lampau, baik dari bahasa Sanskerta maupun bahasa Arab, itu sering diserap. Cuma ada kalanya, ini maaf saja, sering diterima oleh orang-orang ke bawahnya secara mentah. Jadi moksa dianggap ngilang itu. Kalau moksa itu harus terbebas, terlepas. Terus kalau ngilang, mau ngilang kemana? Maksudnya yang hilang itu kebiasaan tubuh. Nah, tabiat-tabiat badanianya yang dulu, yang sudah mengarah haiwaniyah, bahkan setonia, itu yang hilang. Ya, jadi penantang yang nyata akhirnya dia kembali nurut. Lah iya, tubuhnya sudah akhirnya tabiatnya berubah mengikuti rohnya, mengikuti perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Itu. Makanya dengan orang terus latihan tadi melalui puasa tadi, harapannya agar kembali bertakwa, agar bisa berbaju takwa, atau berbaju ruh tadi kata Mas, agar bisa beraga sukma, yaitu artinya bertabiat dengan ruh dari amarnya, bertabiat dengan firman-firmannya. Itu artinya orang berbaju takwa, berkiswah ruh kalau dalam bahasa, yaitu berjubah ruh, karena dia hidup dengan amarnya, tabiat sesuai amarnya. Gitu. Jadi bukan sebatas moksa kok ngilang. Itu ilmunya maling di Jawa, kalau panglimunan ngilang itu terus itu berarti moksa, ya enggak gitu. Moksa itu kaitannya dengan tadi al-faiz,
Orang yang menang hasilnya adalah moksa, hasilnya terbebas. Badaniahnya sudah mulai nurut, enggak membelenggu, enggak ngajak ya enggak, karena tadi kan dalam sebulan lama ini ditekan kebiasaan-kebiasaannya. Kebiasaan itu kan kalau selama sebulan diistiqomahkan kan akan ada hasilnya. Ada kebiasaan yang baru kalau sudah dibiasakan. Nah, disitulah memudahkan orang kembali padanya. Bagaimana orang kembali kalau tabiatnya masih ngajak yang tabiat tubuhnya masih ngajak yang enggak? Kembalinya susah. Tak kalanya jiwanya menginginkan kebaikan tapi tubuhnya berat. Eman-eman. Dari yang Jawa eman. Sayang udah kelihatan nggak dimakan misalnya. Kan banyak halnya. Kan banyak kan yang diberatin kan. Kalau nggak ditekan dengan puasa, banyak yang diberatin manusia. Sehingga dia nggak bisa terbebas. Kalau nggak terbebas, bagaimana dia kembali kepada hakikat dirinya, kembali kepada ruhnya, kembali pada kemuliaan semula jadinya. Bagaimana kembali pada Tuhan? Terus tambah rumit. Apalagi kalau moksanya sebatas ngilang, guys. Tambah mumet nanti. Moksa kok ngilang. Itu kan hanya istilah. Mati tabi'i, mana orang Jawa bilang mati sajroning urip. Kan itu. Walaupun masih hidup, tapi tabiat tubuhnya enggak berlebihan, enggak ngawur, enggak ngajak ngawur, karena tubuhnya sudah dilatih. Akhirnya terbebas dari kebiasaan-kebiasaan yang membelenggunya untuk kembali. Itu. Berarti belajar mati sajroning urip itu hasilnya moksa nih, Pak. Ya iya, terbebas. Yang tadinya kalau melihat yang bening sedikit langsung geragas, langsung ingin ngejar, itu mulai surut ketika mulai ditekan. Itu kan perkaranya itu kan. Ketika itu masih mendesak kan jelas akan sulit kita untuk menuju padanya. Karena pikiran kita akan diisi oleh khayalan-khayalan yang mengajak ke sana. Kan begitu. Nah, kita akan keberatan di situ. Jadi jangan cuma kita mendengar ikut-ikutan orang moksa nanti di kuburan hilang jasadnya. Ya apa itu ukurannya? Enggak jadi ukuran. Moksa ya tadi terbebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan kembali kepada hal-hal yang memang dikehendaki Allah di dalam firman-Nya atau dalam ruhnya. Itu. Sehingga benar-benar kita ngerajut rogo, angrogo, suk. Benar-benar melepas tabiat rogo dan berganti beraga sukma. Berganti berkiswah ruh. Berbaju ruh, beraga ruh, bertabiat ruh, atau beraga sukma. Kalau Kanjeng Sunan Kalijogo bilang berbaju takwa. Nah itu, makanya ada yang perlu diingat dari pesan beliau dalam tembang yang sering dianggap hanya nyanyian anak-anak. Lir ilir tandure wus sumilir. Tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Nah, di situ pada awal penyebaran Islam itu digambarkan tadi lir ilir tandure wus sumilir. Itu kan gambaran tentang benih tauhid yang ditanam. Bahwa lir ilir tandure wus sumilir. Bagaikan tanaman yang lir itu bak atau laksana atau seperti seperti apa? Seperti tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Itu tanaman tentang tahu. Tai joroyo-royo tak sengguh temantin anyar.
Dan orang-orang yang sedang belajar tauhid atau belajar agama saat itu lagi semangat seperti pengantin baru lagi semangatnya. Oh begitu. Nah, baru di situ ada pesannya kepada setiap jiwa. Cangon penekno blimbing kuwi. Lunyu yo penekno. Kanggo basuh dodo tiro. Nah itu. Cangon penekno blimbing kuwi. Blimbing itu simbol yang karena ada berlingkir lima menyimbolkan tentang rukun Islam. Orang suruh lunyu ya penek, no, artinya naikilah itu maksudnya pesan untuk mengerjakan, untuk melaksanakan tentang rukun Islam itu. Kanggo basuh dodo tiro, untuk mensucikan pakaian. Untuk mensucikan pakaian. Pakaian di sini adalah pakaian apa? Takwa. Pakaian takwa, baju takwa. Artinya perilaku yang kurang pas itu disucikan. Dari perilaku tubuh yang keras disucikan dengan bertakwa. Dodo tiro pumitir bedah ing pinggir. Dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Yang namanya orang belajar bertakwa, belajar baik, ya ada kalanya manusia tidak luput dari kepelintir, pumitir bedah ing pinggir. Ibaratnya perilaku yang sudah diperbaiki, berusaha baik, ada kalanya juga kepelintir, berbuat salah. Ya jangan bosan-bosan menjahitnya. Dondomono jlumaton. Untuk kembali kepadanya kan gitu. Maka anggo sebo mengko sore untuk kembali kepada sapu lah. Jadi di situ bagaimana manusia itu membenahi terus. Makanya ada perintah, wahai orang-orang beriman, kembalilah atau bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuh, dengan kembali yang semurni-murninya, kembali yang sebenar-benar. Atau kata nasuho juga dari kata nasiho yang bisa bermakna menjahit pakaian yang robek. Iya tadi membenahi pakaian takwa, membenahi perilaku takwa. Inilah momentumnya di dalam bulan Ramadan. Di mana sih kita harus memulai belajar takwa itu? Kaitannya dengan perintah yang mendasar, yaitu perintah sholat. Maka ada perintah bahwa hai orang-orang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata. Nah, disitulah gambaran tentang basariah kita sebagai manusia. Itu bicara fisiknya. Manusia dipandang dari segi basariah, dari jisimnya. Yaitu yang dibasuh itu mukanya dulu, baru dua tangan, baru menyapu kepala, baru kaki. Nah kan sudah tadi dibilang ya, kepala dan indera-indera ini substansi manusia. Substansinya apa? Aksinya dua tangan, dua kaki. Makanya pokok wudhu itu ya tadi, yang 4 itu. Adapun menyempurnakan dengan kumur-kumur itu maupun telinga ini kan sunnahnya. Itu pun sebenarnya bagian wajib. Tapi inti utama gambarannya bahwa di situ yang dibahas itu adalah substansi dan aksinya. Kepala dan inderanya dan dua tangan, dua
itulah yang dituntut dibahas atau disucikan dengan apa? Disucikan dengan ruhnya, disucikan dengan firmannya, disucikan dengan mentaati perintahnya dan larangannya. Yang simbolnya di dalam wudhu dibasuh dengan air, dihidupi dengan air. Air di sini nanti lanjutannya adalah bukan semata air, tapi maul hayat, air hidup yang nanti akan didapat di dalam sholat. Karena nanti di dalam sholat itu adalah tempatnya meraih maul hayat, meraih air hidup. Tapi pokok utamanya adalah bahwa yang disuruh bertakwa di situ adalah yang berwudu, yaitu kepala sebagai substansi basariyah dengan 2 tangan dan 2 kaki. Itu yang akan dibasuh, yang akan disucikan. Jadi dengan maknawiyah di dalam wudu, di situ manusia basariyahnya di situ, substansinya adalah kepala, aksinya 2 tangan 2 kaki. Itu harus dibasuh, disucikan. Yang nanti dilanjutkan di dalam untuk meraih maul hayat yang sebenarnya. Makanya perhatikan, yang berwudu itulah yang sholat. Nyatanya di dalam sholat yang ruku sujud itu, yang sujud itu ya kepala, 2 tangan dan 2 kaki. Yang wudu juga kan? Yang wudu itulah yang sujud di dalam sholat. Nah, nanti dalam puasa ini yang dilatih puasa, yang dilatih takwa juga yang wudu. Yaitu tadi kepala dan panca inderanya, 2 tangan 2 kaki. Itulah yang harus menjadi pusat perhatian untuk bertakwa. Dilatih takwa, dilatih berbaju takwa, dilatih hidup dengan ruhnya, dilatih hidup dengan firman. Itu. Jadi nanti tidak bercabang kemana-mana dulu, fokus ke situ. Bahwa yang wudu yang sholat, yang wudu juga nanti yang puasa atau dilatih takwa. Itu Mas Ali. Jadi nanti enggak bahas yang ribet-ribet, yang puasa nanti apanya apa? Ya itu tadi. Yang wudu ya Pak. Ya. Yang sholat ya yang wudu. Yang puasa ya juga yang wudu. Yaitu Panca indera dengan kepalanya, pusatnya, dan aksinya 2 tangan itu dibasuh. Harus hidup sesuai ruhnya. Harus hidup sesuai perintah-perintahnya. Harus dijauhkan dari larang-larangannya. Sehingga yang wudu tadi benar-benar bisa bertakwa, bisa berbaju takwa, bisa berperilaku ruh atau beraga ruh, beraga sukma. Terus dibasuh itu dengan itu. Akhirnya otomatis juga mendapat moksa, mendapat kebebasan, mendapatkan derajat al-aidin wal faid, menjadi orang-orang yang kembali dan menjadi orang-orang yang menang. Kurang lebihnya seperti itu. Paksi menghubungi langit, grudaiku endah warnaniro, segororok wastane, uripe manusiku
warnanipun sakawan sikile woni kulite iku sarengan getihipun tarekat ingkang sajati ototipun